Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Nah, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Iya, Ibu. Udah sarapan belum tadi berangkat ke sekolah? Sudah, Bu. Nah, kenapa tuh yang belum? Bangun kesiangan, Bu. Aduh, lain kali kalau mau ke sekolah harus sarapan dulu ya. Ya, Ibu. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Sati, hadir Bu. Edward, Hadir, Bu. iya. Hadir Ibu. Oke, sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Di sini Ibu akan memimpin doa. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai ke pembelajaran, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Siapa yang suka menyanyi? Saya. Oke, nanti kita menyanyi bersama-sama ya. Kita di sini bersama-sama maju ke depan. Baik, Bu. Nah, kita akan menyanyi sifat-sifat cahaya menggunakan nada naik beca. Ada yang tahu nada naik beca? Tahu, Ibu. Oke, bagus. Mari sini maju semua. Halo teman-teman, yuk bernyanyi sifat-sifat cahaya bersama Noah. Kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah menembus benda bening. Yang kedua adalah dapat dibiaskan. Ketiga adalah dapat dipantulkan. Yang keempat adalah dapat merembes lurus. Yang kelima adalah dapat diuraikan. Itu adalah sifat-sifat cahaya. Mari kita pahami bersama. Oke, terima kasih. Kita sudah selesai menyanyi bersama. Nah, sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya melalui percobaan sederhana. Nah, tadi kan kita sudah bernyanyi bersama. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, anak-anak ada yang tahu tidak apa itu cahaya? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Kalau di rumah kalian ada cahaya tidak? Ada. Ibu. Contohnya seperti apa? Lampu, ada senter, Ibu. Benar. Contohnya seperti lampu, senter, dan lain-lain. Sinar matahari juga kita bisa anggap sebagai cahaya loh. Nah, kalau sifat-sifat cahaya, ada yang tahu tidak? Apa saja? Tidak tahu, Ibu. Tadi lagu yang kita nyanyikan sama-sama, masa ada yang tidak ingat? Ayo, salah satu sifat cahaya. Dapat dipantulkan, Ibu. Ya, benar, dapat dipantulkan. Nah, untuk lebih jelasnya terkait sifat-sifat cahaya, anak-anak dapat menonton video berikut. Halo teman-teman, bermain di alam bebas merupakan sesuatu yang menyenangkan bukan? Wow, tapi tidak ketika hujan. Hei, lihat, ada matahari. Wah, ada pelangi. Bagaimana bisa? Ayo, aku akan menunjukkan kalian melihat proses terbentuknya pelangi. Kalian bisa membuat pelangi dengan alat-alat sederhana. Di sini ada segelas air dengan cermin di dalamnya. Matikan lampu atau buatlah ruangan dalam keadaan gelap. Kemudian, ambil senter. Coba sorotkan senter ke arah cermin yang ada di dalam gelas. Cermin itu akan terlihat memancarkan cahaya, bukan? Apa kalian tahu, cahaya putih dari senter membuat 7 warna? Ya, tentu. Sekarang, coba ambil kertas dan perhatikan ada berbagai macam cahaya yang dipantulkan. Warna apa sajakah itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, atau biasa kita sebut dengan Magicubibiniu. Sekarang aku akan jelaskan bagaimana pelangi bisa terbentuk. Tetesan hujan.
Bagaikan cermin di dalam gelas yang berisi air, sinar matahari yang memantul ke arahnya akan berubah menjadi warna-warna yang berbeda. Nah, di saat itulah kalian bisa melihat pelangi. Ingat, pelangi hanya bisa dilihat ketika hujan dan matahari ada di waktu bersamaan. Ketika cahaya matahari menembus air, cahaya itu dibelokkan sehingga menghasilkan pantulan warna yang berbeda. Tahukah kalian, sebenarnya pelangi itu berbentuk lingkaran. Tetapi karena kita melihatnya dari bawah, jadi kita hanya melihatnya dalam bentuk setengah lingkaran saja. Nah, kalian sudah tahu bagaimana pelangi bisa terbentuk, bukan? Jadi sekarang, kapanpun ketika hujan, mungkin juga ada matahari, siapa tahu kalian bisa melihat pelangi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye! Nah, tadi kan anak-anak sudah menonton video barusan. Nah, dari video yang kalian tonton tadi, itu video apa sih? Video proses terjadinya pelangi. Benar, video tadi menampilkan tentang proses terjadinya pelangi. Nah, lalu dari video tadi, anak-anak ada yang masih ingat bagaimana proses terbentuknya pelangi? Lupa Ibu. Tidak, Ibu. Nah, proses terbentuknya pelangi adalah di mana ketika sinar matahari bertemu dengan sisa air hujan, yang mana nantinya akan terjadi refleksi atau pembiasan yang memunculkan sinar berupa berwarna-warni yang kita sebut pelangi. Nah, pelangi sendiri merupakan salah satu sifat dari cahaya. Untuk lebih jelasnya lagi tentang sifat-sifat cahaya, anak-anak kita akan melakukan demonstrasi dan praktik sebagai berikut ini. Nah, untuk lebih jelas ya anak-anak, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok ini akan melakukan percobaan yang berbeda-beda mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, mari kita melakukan percobaan bersama ya anak-anak. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Bahan yang kita butuhkan di sini ada karton sama senter. Nah, mari kita melakukan percobaan yang pertama. Nah, sifat cahaya yang pertama ini kan cahaya dapat merambat lurus. Kita bisa melihat melalui percobaan yang pertama, yaitu kita kasih nyala senter dan kita sinari di celah-celah karton yang sudah kita buat. Kalian bisa melihat kan, cahayanya dia merambat lurus melewati celah-celah karton. Inilah sifat cahaya yang pertama, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Nah, kalau misalnya kita angkat kartonnya, cahaya tidak dapat merambat lurus karena dia terhalang oleh karton. Seperti begitu. Kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu sifat cahaya dapat menembus benda bening. Yang kita butuhkan untuk percobaan ini yaitu ada senter, kemudian ada gelas kaca yang transparan atau yang bening, dan gelas yang gelap, berwarna gelap. Oke, mari kita akan lakukan percobaan. Untuk melakukan percobaan, yang pertama kita akan menggunakan gelas bening. Kita lihat ya, kita senter, kemudian anak-anak lihat kan, cahaya dari senter dia menembus gelas. Kita melihat di tembok, cahayanya dapat menembus benda bening. Kemudian yang kedua, kita menggunakan gelas yang berwarna gelap. Lihat, cahayanya akan tertutup, dia tidak bisa menembus benda yang gelap. Seperti begitu ya anak-anak. Nah, kita akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Yang kita butuhkan di sini adalah sebuah cermin dan lampu, bola lampu. Kemudian lihat teman kita, dia sedang berkaca. Kita bisa melihat pantulan wajahnya di kaca. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita bercermin, cahaya dari lampu dia merambat ke cermin. Lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Makanya kita bisa melihat pantulan wajah kita di cermin. Seperti begitu anak-anak. Nah, percobaan yang terakhir yaitu cahaya dapat dibiaskan. Bagaimana sih kita melakukan percobaan? Yang kita butuhkan di sini adalah segelas air, kemudian ada pensil. Mari kita melakukan percobaan bersama-sama. Kita akan taruh pensil ke dalam gelas.
ketika kita melihat pensil yang dicelupkan di dalam air, kita akan melihat pensil ini terlihat seperti patah. Kenapa begitu? Ini tuh karena kecepatan rambat gelombang cahaya di dalam air ini lebih lambat dibandingkan cepat lambat gelombang cahaya di udara. Makanya pensil yang dicelupkan di dalam gelas yang berisi air ini kelihatan seperti patah. Begitu ya anak-anak. Nah, dari hasil pembelajaran kita tadi dapat disimpulkan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat kita lihat. Nah, tadi kan anak-anak sudah menyebutkan contoh-contoh cahaya yang dimana itu ada lampu, ada senter, dan ada sinar matahari. Berikut adalah sifat-sifat cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya yaitu ada 5. Yang pertama, merambat lurus. Yang kedua, dapat dipantulkan. Yang ketiga, dapat dibiaskan. Yang keempat, menembus benda bening. Dan yang kelima, dapat diuraikan, yang dimana seperti pelangi. Nah, oke anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan bertemu lagi pada pembelajaran yang berikutnya dengan materi yang berbeda. Sekian pada pagi hari ini. Selamat pagi. Astaga, ibu-ibu sih. Sebelumnya di sini kami akan menampilkan video kami. Maaf, Video pengajar kami. Maaf. Aduh, kenapa? Allah. langsung aja tuh tadi petikan Ini sudah mulai Lupa toh. Nah, dari hasil pembelajaran materi kita tadi bahwa dapat disimpulkan kau jangan ketahuan dia.